Selamat siang, perkenalkan nama saya Niluputu Navidia Martia Utari dengan NIM F1A019141 akan melanjutkan asistensi tugas besar struktur kayu, di mana pada asistensi sebelumnya saya mendapatkan koreksi yaitu mengatur posisi sambungan pada sambungan gording dengan mempertimbangkan kayu di pasaran yaitu 4 meter, sehingga harus ada kayu yang utuh yang terpasang dan tidak semuanya dipotong pada posisi 3 meter. Kemudian yang kedua, mengetahui konsep sambungan lentur dan sambungan geser. Baik, yang pertama, saya akan mengasistensikan sambungan boarding dengan data teknis. Di sini saya menggunakan baut tipe A325 dengan diameter baut sebesar 12,7 mm, kuat tarik minimum atau FUB sebesar 825 MPa atau 8.250 kg per cm persegi, kuat mutu plat BJ37 atau FUP sebesar 370 MPa atau 3.700 kg per cm persegi. Kemudian selanjutnya ada pembebanan. Di sini momen dan lintang yang terjadi pada titik sambungan dapat dilihat dari hasil SAP 2000 dengan beban yang diberikan berupa beban mati sebesar 20,27 kg per meter, beban hidup sebesar 100 kg, dan beban angin sebesar 10,42 kg per meter. Sehingga didapatkan nilai momen dan lintang maksimum yang terjadi pada titik sambung yaitu sebesar momen 145,57 kg meter dan lintang sebesar 180,05 kg. Sehingga di sini dapat dilihat sambungan saya terletak pada jarak 3 meter dari tumpuan, di mana di sini pada jarak 3 meter ini nilai momen saya adalah sebesar 0 atau mendekati dengan 0. Kemudian saya meletakkan sambungan lagi pada jarak 4 meter, di mana di sini saya mempertimbangkan ukuran kayu yang dijual di pasaran yaitu 4 meter. Sehingga pada sambungan boarding saya menggunakan sambungan pada jarak 3 meter dan 4 meter. Selanjutnya adalah perencanaan plat penyambung. Di sini direncanakan lebar plat sebesar 6 cm atau 60 mm, panjang plat sebesar 15 cm atau 150 mm, dan tebal plat 2 cm atau 20 mm, dan nilai IX sebesar 500 cm pangkat 4 atau 5 juta mm pangkat 4. Yang pertama adalah menghitung I badan dengan rumus 1/12 dikali B dikali H pangkat 3, di mana nilai B adalah nilai B yaitu tebal plat yaitu 20 mm dan nilai H yaitu lebar plat sebesar 60 mm, sehingga didapatkan hasil untuk I badan yaitu 360.000 mm pangkat 4. Selanjutnya adalah perhitungan M badan. Digunakan rumus I badan per IX dikalikan dengan M, di mana nilai I badan yaitu sebesar 360.000 dan nilai IX sebesar 5 juta, dan nilai M-nya, nilai momennya, yaitu 145,57 kg meter, sehingga didapatkan nilai M badan sebesar 10,48 kg meter atau 1048 kg cm. Jadi di sini saya menggunakan plat sambungan ganda dengan dimensi 60 dikali 150 dikali 20 dan menggunakan 2 plat sambung. Selanjutnya adalah kapasitas tahanan nominal baut. Yang pertama, tahanan geser baut. Dengan VD digunakan rumus faktor reduksi dikalikan RI yaitu faktor untuk baut dengan ulir pada bidang geser. Kemudian FUB atau tegangan tarik putus baut, AB adalah luas bruto penampang, di mana nilai faktor reduksinya adalah 0,75 dan nilai RI-nya yaitu faktor untuk bautnya itu 0,4 dan nilai FUB-nya diketahui yaitu 8.250 dan nilai AB-nya ini menggunakan rumus yaitu 1/4 pi D kuadrat, di mana D-nya adalah 12,7, sehingga didapatkan hasil untuk VD sebesar 6.270,51 kg. Selanjutnya adalah tahanan tumpuan baut dengan rumus RD sama dengan 2,4 dikalikan faktor reduksi dikalikan diameter dalam senti dikalikan tebal plat dan dikalikan FU, di mana faktor reduksinya adalah 0,75, diameternya dalam senti adalah 1,27 senti, nilai TP-nya tebal platnya adalah 2, dan nilai FU-nya 3.700 diketahui, yaitu mutu plat BJ37, sehingga didapatkan hasil untuk RD yaitu 16.916,4 kg, sehingga digunakan nilai terkecil yaitu kapasitas geser baut yaitu 6.270,51 kg. Selanjutnya adalah menghitung jumlah baut. Digunakan rumus N sama dengan akar dari M badan per VD dikalikan T badan, di mana nilai M badan sudah dihitung sebelumnya yaitu 1048 kg senti, nilai VD-nya 6.270,51 kg, dan nilai T badannya adalah 20 senti. Sehingga didapatkan hasil 0,9 dan dibulatkan menjadi 4, sehingga digunakan baut sebanyak 4 buah. Selanjutnya adalah menghitung jarak antar baut. Yang pertama adalah jarak baut ke tepi plat. Digunakan rumus 1,5D,
di mana nilai S harus lebih besar dari 1,5D dan lebih kecil atau sama dengan dari 4 dikalikan TP ditambah 100 mili, di mana nilai D-nya adalah 12,7 mm dan tebal platnya adalah 20, sehingga nilai S harus lebih besar atau sama dengan dari 19,05 dan harus lebih kecil dari 180 mm. Di sini saya menggunakan nilai S pada sumbu X atau nilai X dari sisi vertikal perlat atau dari ujung vertikal yaitu 5 cm dan SY-nya dari ujung horizontal 3 cm atau SY 3 cm. Selanjutnya adalah jarak antar lubang baut, di mana nilai S harus lebih besar dari 3D dan lebih kecil atau sama dengan dari 15 TP, di mana TP adalah tebal plat 20, sehingga nilai S harus lebih besar atau sama dengan dari 38,1 dan lebih kecil atau sama dengan dari 300 mm. Di sini saya menggunakan nilai S yaitu 50 mm atau 5 cm. Sehingga kemudian pada jarak antar gording yang disambung atau sela diambil 5 mm. Berikut adalah sketsanya di mana jarak baut pada arah SX yaitu 5 cm dan SY sebesar 3 cm. Dan untuk jarak antar lubang bautnya adalah 5 cm. Selanjutnya menghitung delta M dengan rumus P dikalikan dengan E, di mana nilai P adalah nilai lintang yaitu sebesar 180,05 kg dikalikan dengan E. E adalah jarak dari ujung pelat ke titik tengah pelat, sehingga didapatkan nilai E 7,75, sehingga didapatkan hasil delta M adalah 187,8 kg cm. Kemudian menghitung MT digunakan rumus M adalah momen dijumlahkan dengan delta M, sehingga didapatkan hasil 14.764,8 kg cm. Kemudian menghitung akibat momen dan akibat P di titik pusat. Perhitungan ini dapat dilihat pada tabel. Berikut adalah tabelnya. Di sini didapatkan hasil KI-nya yaitu sebesar 2.505,81. Sehingga resultan gaya atau KI untuk seluruh baut tidak melampaui kekuatan nominal terfaktor baut yaitu Rn sebesar 6.270,51, sehingga dapat digunakan 4 buah baut. Di sini kontrolnya adalah KI harus lebih kecil dari Rn, di mana KI-nya adalah 2.505,81 dan Rn-nya adalah 6.270,51, sehingga dapat digunakan 4 buah baut pada sambungan gording. Berikut adalah gambar detail untuk sambungan gording, di mana saya meletakkan sambungan berada pada atas dan bawah kayu, karena termasuk dalam sambungan momen. Sehingga berikut adalah tapak atasnya, dan ini adalah tapak samping, di mana tebal platnya adalah 20, dan jarak SX-nya 3, dan mohon maaf, jarak XY-nya adalah 3 cm, dan jarak antar bautnya adalah 5. Selanjutnya saya akan mengasistensikan analisa kolom, di mana yang pertama ada data yang diperlukan, yaitu nilai PU sebesar 1.472,74 kg, nilai E sebesar 25.000 dikarenakan mutu E25, dan nilai M-nya untuk mutu E25 adalah 12.500, dan nilai FC untuk mutu E25 sebesar 22,9 MPa, dan nilai L1 adalah 3,5 meter atau 3.500 mm, nilai L2 adalah 3,5 meter atau 3.500 mm, dan nilai L3 adalah 1,75 meter atau 1.750 mm. Nilai D1-nya adalah 6 cm atau 60 mm, dan nilai D2-nya adalah 10 cm atau 100 mm. Kemudian yang kedua adalah menghitung yaitu kontrol persyaratan, di mana nilai L1 per D1 harus kurang dari 80. Di sini nilai L1 per D1-nya didapatkan hasil 58,33, nilai L3 per D1-nya didapatkan 29,167, dan nilai L2 per D2-nya 35. Di mana nilai tersebut sudah memenuhi syarat, yaitu nilai L1 per D1 sudah lebih kecil dari 80, L3 per D1 sudah lebih kecil dari 40, dan nilai L2 per D2 sudah lebih kecil dari 50. Selanjutnya adalah menghitung luas penampang bruto atau AG digunakan rumus D1 kali D2, di mana D1 adalah 60 dan D2 adalah 100, sehingga didapatkan nilai AG yaitu 6.000 mm persegi. Selanjutnya menghitung momen inersia. Yang pertama adalah IG digunakan rumus DB kuadrat per 12 ditambah dengan BD dikalikan 0,5B plus 40 dikuadratkan, di mana nilai D adalah 100 mm dan nilai B adalah 60 mm, sehingga didapatkan hasil untuk IG adalah 31.200.000 mm per 4. Selanjutnya menghitung IX dengan rumus B dikalikan D pangkat 3 per 12. Didapatkan hasil
5 juta mm per 4. Selanjutnya adalah menghitung jari-jari girasi atau R dengan rumus akar IX per AG, di mana nilai IX yang sudah dihitung adalah 5 juta dan nilai AG-nya adalah 6.000, sehingga didapatkan hasil untuk nilai R yaitu 28,868 mm. Selanjutnya adalah angka kelangsingan, digunakan rumus KE dikalikan dengan L dibagi dengan R, di mana KE adalah 1 dan nilai L-nya adalah 3.500 dan nilai R-nya adalah 28,868, sehingga didapatkan hasil untuk angka kelangsingan adalah 121,244. Kemudian ada faktor koreksi di mana nilai CM 0,8, CT1, CF1, CI 0,8, KF 2,4, nilai faktor reduksi C 0,9, lambdanya 0,8, dan CP-nya akan dihitung. Kemudian adalah menghitung kuat tekan atau FC bintang. Yang pertama adalah kuat tekan sejajar serat atau FC digunakan rumus 0,8 dikalikan FC tabel, di mana FC tabelnya adalah 22,9 sehingga didapatkan hasil FC yaitu 18,32 MPa. Kemudian kuat tekan mutu B digunakan rumus FC sama dengan 0,75 dikalikan FC sejajar serat. Didapatkan hasil FC yaitu 13,74 MPa. Sehingga nilai FC bintangnya adalah dengan mengalikan nilai FC dengan faktor-faktor koreksi, sehingga didapatkan nilai FC bintang yaitu 8,794 MPa. Selanjutnya menghitung faktor stabilitas atau CP. Yang pertama adalah menghitung PO aksen, digunakan rumus AG dikalikan FC bintang, dengan nilai AG yang sudah dihitung sebelumnya adalah 6.000 dan FC bintang adalah 8,794, sehingga didapatkan nilai PO aksen adalah 5271,6 Newton atau 52,762 kN. Selanjutnya adalah E 0,5, digunakan rumus 0,69 dikalikan EW, di mana nilai EW adalah 24.000, sehingga didapatkan nilai E 0,5 adalah 16.560 MPa. Selanjutnya adalah nilai PE, digunakan rumus Pi kuadrat dikalikan E 0,5 dikalikan AG dibagi dengan faktor kelangsingan dikuadratkan. Mohon maaf, angka kelangsingan dikuadratkan, di mana angka kelangsingannya adalah 121,244, sehingga didapatkan hasil untuk nilai hasil PE sebesar 66.764,182 Newton atau 66,764 kN. Kemudian menghitung nilai AC digunakan rumus seperti berikut, sehingga didapatkan nilai AC 1,494. Kemudian menghitung 1 plus AC per 2C, di mana nilai AC-nya 1,494 dan nilai C-nya 0,8, sehingga didapatkan hasil 1,559. Kemudian yang terakhir adalah menghitung CP atau faktor stabilitas, digunakan rumus 1 per 1 plus AC per 2C dikurangi dengan akar 1 plus AC per 2C dikuadratkan dikurangi dengan AC per C, di mana 1 plus AC per 2C-nya sudah dihitung yaitu 1,559, dan nilai AC-nya adalah 1,494 dan nilai C-nya 0,8, sehingga didapatkan faktor stabilitas atau CP 0,809. Selanjutnya adalah menghitung tahanan tekan terkoreksi atau P aksen, di mana rumus P aksen adalah CP dikalikan P0 aksen, sehingga didapatkan hasil P aksen adalah 42,680 kN atau 4.268 kg. Di mana syaratnya adalah P aksen harus lebih besar atau sama dengan dari PU, di mana P aksennya adalah 4.268 dan sudah lebih besar atau sama dengan dari PU-nya adalah 1.472,74 kg. Sekian untuk penjelasan untuk asistensi yang kelima, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.